Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Enva Levi. Kali ini kebetulan saya punya OLT ya. OLT apa ini tipenya? OLT Tarmok. Tarmok seri berapa ini? 8 GPON, 4 SCP Plus, 4 gigabit ya. Jadi ini seri jadi Tarmok juga punya OLT. Biasanya kan kita cuma pakai converter atau pakai SFI-nya ya. Jadi kebetulan saya punya OLT Tarmok seri Jipon ya. Untuk penampakannya seperti ini. Ini gambarnya lumayan. Udah lama sebenarnya dari tahun 2023 punya perangkat ini. Waktu itu saya beli sekitar 18 jutaan. Tapi sekarang udah turun kayaknya. Udah mungkin 15 jutaan aja. Nah, ini langsung saya buka aja ya di mesin production. Karena saya nggak terlalu paham mengenai OLT, saya minta bantuan dengan Mas Aris. Halo Mas Aris, teman sohib saya yang ada di Brebes. Jadi dia yang bantu saya untuk nyeting ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga tidak semua pengetahuan itu saya tahu ya. Kalau di network oke lah saya tahu. Tapi kalau di OLT saya belum paham banget semua konsepnya ya. Karena kerjaan kita berbeda. Nah, tapi supaya ilmu ini bisa terdokumentasi dengan baik, maka saya bikin video ini ya, untuk pengingat saya sendiri atau teman-teman yang ingin ngelihat di luar sana. Nah, jadi yang pertama saya buka dulu routernya. Jadi saya definisikan dulu eh, VLAN-nya ya. Jadi di sini ada VLAN 100 seperti biasa dengan VLAN ID-nya 100. Kemudian ada VLAN VPOE, VLAN 200, VLAN ID-nya 200, dan VLAN 1011. Ini biasanya buat TR069 ya. Nah, setelah kita buat VLAN-nya di router, kita define juga di bagian portnya ya. Nah, ini kalau bisa sebelumnya kita lihat dulu. Ini port, ini ada nomor satu warna hijau. Artinya ini port 1 yang terhubung ya untuk sebagai upstreamnya. Sebagai upstream OLT. Kemudian di sini ada SFI1 yang terhubung di pon nomor 1 ya. Nah, jadi ONT-nya ada di sini. Nah, yang pertama apa dulu? Kita config yaitu perangkatnya ya. Sorry, portnya maksudnya. Jadi portnya kita lihat lagi. Ini Ether 1 up. Ini ada up juga ya. Di JPON pertama. Maksudnya di PON 1 ya. Cuma dia penulisannya JPON 021. Terus kita define dulu bagian VLAN-nya. Nah, di menunya basic service teman-teman buat dulu VLAN 100, description-nya apa, kemudian udah nih default aja. Boleh. Jadi misalnya VLAN 100 namanya apa? Gitu. Misalnya namanya tadi namanya hotspot boleh gitu. Nah, gitu. Nah, habis itu kemudian klik apply. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Otomatis ya. 100, 200, 10, 11. Kemudian kita define di bagian port. Nah, kita tagging juga di bagian upstreamnya ya. Di Ether 1, modenya hybrid aja. 100, 200, 10, 11, kemudian modify. Nanti juga di tagging di JPON pon pertama tadi. Tinggal arahkan aja teman-teman ke sini. Nah, ke sini. Yang pertama tadi di sini, yang kedua di sini.
tag VLAN-nya sama ya, 100, 200, 10, 11. Setelah diklik di modify, kemudian kita lihat dulu di bagian monitor. Nah, di ONT ini sudah ada terdeteksi GPON ya, perangkat expon maksudnya. Nah, GPON atau expon, GPON kayaknya. Sebelum kita nyeting ini, kita setting dulu di bagian config. Kita lihat dulu di bagian line profile. Nah, jadi line profile-nya dibuat dulu ya, dengan nama profile 1 dengan lokasi di indeks 1. Nah, habis itu tikonnya nanti mengarah ke sini. Ini default aja nggak apa-apa. Ini line profilnya. Line profilnya dibuat juga. Kemudian, nah di bagian mapping VLAN-nya ya, 200, 100 sama 10, 11. Gitu. Dan jangan lupa juga di bagian VLAN profile ini. Nah, di sini kemarin kami begadang sampai subuh. Ternyata untuk mendeteksi VLAN itu dia menggunakan translate. Ya, jangan. Biasanya kan kita pakai tagging ya. Itu pakai tagging di sini. Nah, pakai tag. Nah, setelah saya coba tag kemarin nggak bisa. Sama Mas Aris itu nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Intinya nggak bisa lah. Nah, artinya kita cuma pakai yang translate. Jadi translate. Nah, di bagian customernya 100 ini. Terus di bagian servisnya juga 100. Nah, lakukan hal yang sama sebanyak 3 VLAN tadi, sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Translate 100, translate 200, translate 10, 11. Nah, kalau sudah, yang terakhir kita tinggal arahkan ya, bahwa ada di sini yang namanya auto find. Nah, auto find itu kita buat namanya tadi bebas di sini, misalnya auto config. Nah, yang terpenting itu adalah di bagian line profile ini. Nah, dia mengarah ke indeks 1. Jadi indeks 1 ini adalah yang mengarah ke line profile 1. Dari mana angka 1 tadi? Angka 1 ini didapat dari sini tadi ya. Di bagian ini. Line profile. Nah, jadi yang indeksnya yang ini ya. Maka ketika ini dipanggil, maka ini akan muncul. Jadi otomatis kita memilih profile yang ini. Nah, jadi untuk perangkat Tarmok ketika baru membeli pertama itu tidak serta-merta ketika colok ONT langsung connect. Oh, nggak bisa ya. Jadi harus disesuaikan dulu di bagian line profilnya. Nanti ketika sudah berhasil, ya teman-teman tinggal setting seperti biasa aja di bagian ONT-nya. Kebetulan ONT-nya saya nggak punya aksesnya ya. Setting seperti biasa lah. Masukin, tapi masukinnya yang di ONT itu pakai tag ya. Gitu, pakai tag, nanti VLAN ID-nya berapa. Misalnya VLAN 100. Nanti dia akan terhubung otomatis ke sini. Itu saja dokumentasi yang bisa saya simpan untuk malam ini, supaya saya nanti kalau kelupaan saya bisa buka lagi video ini ya. Dan bagi teman-teman yang kebetulan membeli OLT Tarmok,
dan pengen tahu cara nyetingnya, semoga bermanfaat. Oke lah, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.